Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratri Pratiwi dengan NIDN 05 1305 201 dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah psikometri dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Mata kuliah psikometri sendiri memiliki mata kuliah prasyarat sebelumnya, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Saya akan memberikan gambaran deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah psikometri merupakan mata kuliah teori pengukuran psikologi. Mata kuliah ini membahas prinsip, teori, dan teknik pengukuran psikologi yang menjadi dasar dalam pengembangan alat ukur psikologi yang valid dan reliabel. Kajian meliputi pengembangan teori pengukuran, model-model pendekatan dalam tes psikologi, serta evaluasi kualitas tes psikologi. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar pengukuran, permasalahan dalam pengukuran psikologi, skala pengukuran, teori skor murni atau teori murni, kemudian teori reliabilitas dan validitas, serta pendekatannya, hingga pengantar tentang teori respon item dan berbagai model penskalaan. Pemahaman teori pengukuran yang komprehensif ini memberikan landasan penting dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi berbagai tes psikologi yang memenuhi standar ilmiah. Dalam mata kuliah ini ada 4 capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengukuran dan tes psikologi serta permasalahannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjabarkan asumsi dasar teori skor murni serta makna reliabilitas dan validitas. Capaian ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan reliabilitas dan validitas serta cara-cara pendekatannya. Yang keempat, mahasiswa mampu menjabarkan teori tes modern dan model-model penskalaan. Materi-materi yang akan kita pelajari pada mata kuliah psikometri yaitu konsep pengukuran dan tes, kemudian permasalahan pengukuran psikologi, skala pengukuran dan refreshing statistika, kemudian teori skor murni dan asumsi-asumsinya, kemudian ada teori reliabilitas, ada definisi dan dasar-dasar matematis, kemudian ada pendekatan reliabilitas, kemudian ada teori validitas dan pendekatannya, serta ada pengantar teori respon item serta model pendekatan penskalaan. Pada materi pembelajaran yang tadi sudah saya jelaskan, itu akan kita tempuh sebanyak dalam 14 kali pertemuan. Referensi yang akan digunakan yaitu dari Aswar tahun 2020, yaitu dasar-dasar psikometri. Kemudian ada Aswar 2019, yaitu tentang validitas dan reliabilitas. Dan ada referensi pendukung, yaitu Fokker dan Algia tahun 2005, yaitu Introduction of Classical and Modern Test Theory. Sistem pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam kelas yaitu berupa tatap muka di dalam kelas, kemudian ada diskusi kelompok serta presentasi kelompok, kemudian kita juga menggunakan website e-learning untuk mengunggah materi pembelajaran, kemudian ada kuis untuk setiap kali pertemuan, kemudian ada tugas individu yaitu berupa review jurnal. Untuk sistem penilaiannya, kita membagi penilaian menjadi 4 ASN atau assessment. Untuk asesmen yang pertama, itu kita akan menilai terkait dengan konsep pengukuran dan tes psikologi serta permasalahannya. Ini akan mengukur CPMK pertama atau capaian pembelajaran pertama dengan bobot 20%. Kemudian ASN kedua, ini akan menilai pemahaman mahasiswa tentang asumsi dasar teori skor murni serta makna reliabilitas dan validitas. Ini akan mengukur capaian kedua dengan bobot 30%. Kemudian ASN ketiga yaitu akan menilai pemahaman mahasiswa terkait reliabilitas dan validitas serta cara-cara pendekatannya. Ini mengukur capaian ketiga dengan bobot 30%.
Kemudian ASN keempat, ini akan mengukur pemahaman mahasiswa terkait teori tes modern serta model-model penskalaan. Ini akan mengukur capaian keempat dengan bobot 20%. Jadi pada keempat ASN ini total menjadi 100% bobot nilai mahasiswa. Sekian dari saya tentang penjelasan gambaran mata kuliah psikologi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik banget. Oke, alhamdulillah. Sudah sarapan kita hari ini? Belum semua. Oke, nanti kita makan siang bersama ya. Setelah mata kuliah ini selesai, gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya setelah pertemuan kemarin. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal terkait tentang reliabilitas. Maka hari ini kita akan membahas bagaimana kita mengestimasikan reliabilitas itu. Tapi sebelum kita membahas, saya ada beberapa pertanyaan untuk mengingatkan kembali apa yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Apa itu pengukuran psikologi? Ada yang tahu? Ada yang mau angkat tangan? Ya, Oke, biarin. jadi kan dengan saya tahu ya, Mbak. Ya. Psikologi itu kan kayak tingkah laku, pikiran gitu. Nah, itu harus dikuantifikasikan untuk diukur. Nah, itu perannya pengukuran psikologi. Oke, kuantifikasi pada tadi pikiran, kemudian perilaku. Ada yang lain mungkin yang Oke, Satri. Pengukuran psikologis itu pengukuran secara sistematis dalam aspek-aspek psikologis seperti kepribadian, emosi, dan kecerdasan. Oke, jadi kalau digabung jadi pengukuran itu adalah mengkuantifikasikan dengan cara yang sistematis. Ya. Ada yang mau menambahkan? Mungkin. Oke, Abe, apa? Mungkin nambahin kenapa yang tadi diomongin kayak tingkah laku, perilaku Pikiran, itu harus dikuantifikasikan karena mungkin kan tadi ya tingkah laku atau variabel-variabel itu kan bersifat abstrak tuh. Jadi karena itu bersifat abstrak dan mengandung banyak error, maka dari itu perlu dikuantifikasikan supaya itu tadi ya bisa diukur kayak gitu. Karena kan kita nggak bisa mengukur orang kan cuma dilihat doang, jadi perlu dikonstrukkan. Oke, kita konstruksikan dengan cara yang sistematis, kemudian bisa dikuantifikasikan agar kita tahu maknanya dengan adanya angka itu. Dan di dalam pengukuran psikologi ini juga apa sih yang sebenarnya seharusnya kita ukur. Jadi apa yang kita ukur dalam psikologi? Zilanya. Kepribadian bisa. Apalagi? Kognitif. Stres. Terus kontrol diri bisa, Atensi bisa. IQ. Oke, ini mungkin yang bagian dari kognitif ya. Jadi yang diukur dalam psikologi semua atribut atau objek-objek psikologi yang tadi kalau dalam yang disebutkan ada yang kognitif dan mungkin tadi kepribadian dan kontrol emosi itu yang non kognitif. Kita lanjutkan. Kemudian minggu lalu kita sudah membahas ini. Ada yang masih ingat apa itu reliabilitas? Mungkin Cici? Kalau menurut saya reliabilitas itu sejauh mana kita mengukur sejauh mana suatu alat ukur menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil ketika digunakan secara berulang kali. Oke, adanya stabilitas pada sebuah alat ukur ketika digunakan berulang kali. Ada yang ingin menambahkan? Selain adanya stabilitas, atau bisa istilahnya kita menggunakan konsistensi ya. Nah, oke. Teman-teman sudah memahami itu semua, maka kita akan masuk kepada materi apa itu estimasi reliabilitas. Jadi bagaimana kita nanti memperkirakan reliabilitas ini. Reliabilitas mengacu kepada konsistensi skor yang diperoleh dari seorang yang sama ketika dia dites kembali dengan tes yang sama pada situasi yang berbeda atau dites dengan tes yang berbeda
Namun, item-item tersebut bersifat ekuivalen atau setara. Jadi tadi ada pernyataan konsisten ini karena dia satu alat tes, kemudian kita teskan pada seseorang yang sama di 2 kali pertemuan yang berbeda. Maka kita akan melihat seberapa besar perbedaan nilai antara tes pertemuan pertama dan tes pertemuan kedua. Apakah ada konsistensi nilai pada sampel yang sama? Atau kita melakukan tes pada sampel yang sama tetapi menggunakan alat tes yang berbeda. Namun alat tesnya itu sifatnya ekuivalen atau setara. Dari mungkin jenis alat tesnya, kemudian tingkat kesulitannya, kemudian format tesnya itu sama. Namun item-item di dalam tes itu berbeda. Nah, itu juga kita bisa melihat nanti seberapa konsisten nilainya. Nah, ini estimasi reliabilitas adalah cara mengukur seberapa konsisten hasil suatu tes atau alat ukur. Nah, dalam estimasi reliabilitas kita punya 3 metode. Yang pertama ada metode tes ulang atau tes retest. Ini basisnya kita hanya menggunakan satu alat ukur, tetapi akan kita cobakan atau kita teskan sebanyak 2 kali atau ada 2 kali pertemuan tes. Kemudian untuk yang metode bentuk paralel atau parallel fault, ini adalah kita mempunyai 2 alat tes yang sifatnya setara atau ekuivalen yang kita cobakan kepada satu sampel populasi saja. Kemudian yang metode penyajian tunggal atau single trial administration. Nah, ini kita cukup dengan satu alat tes, kemudian hanya pada satu kelompok sampel saja. Itu sudah bisa kita estimasikan reliabilitasnya. Nah, kita masuk ke metode yang pertama. Metode pertama adalah tes ulang, menyajikan tes sebanyak 2 kali pada subjek yang sama di waktu yang berbeda. Jadi misal teman-teman saya kasih satu tes, misal tes tentang kesehatan mental hari ini. Kemudian pada minggu depan, 2 minggu yang akan datang, saya akan teskan kembali dengan alat tes yang sama. Maka kita sudah akan mendapatkan 2 skor. Minggu pertama hari ini dan 2 minggu yang akan datang, itu saya juga akan mendapatkan skor kesehatan mental. Nah, ini nanti yang akan kita estimasikan. Kalau untuk matematisnya, statistiknya, teman-teman sudah pelajari kemarin, jadi tinggal menggunakan rumus yang sudah ada. Nah, asumsinya suatu tes dinilai reliable ketika menghasilkan skor tampak yang relatif sama apabila dikenakan 2 kali tes pada waktu yang berbeda. Jadi, asumsinya ketika minggu pertama dan 2 minggu setelahnya, berikutnya, itu nilainya tidak berubah terlalu jauh atau relatif sama. Relatif sama itu tidak selalu sama, hampir sama. Kemudian semakin besar variasi skor subjek dari 2 kali tes tersebut berarti semakin rendah konsistensinya. Jadi ketika minggu ini kalian tes, kemudian 2 minggu yang akan datang di tes, ada perubahan nilai atau skor yang terlalu signifikan atau jomplang, naik turunnya terlalu signifikan, maka variasi skor subjek akan sangat besar. Ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil dari skor tes kesehatan mental tadi. Jadi bisa saja dikatakan bahwa tes kesehatan mentalnya tadi tidak reliable. Kemudian di dalam estimasi reliabilitas itu ada yang namanya error, yaitu perubahan skor pada sampel yang diuji cobakan sebanyak 2 kali. Kalau di sini contohnya tes pertama dengan tes kedua, itu ada perubahan nilai pada sampel A sampai E, itu ada yang naik, ada yang bertambah nilainya, ada yang berkurang. Nah, hal yang ini terjadi namanya adalah error random. Kenapa dikatakan error random? Karena kenaikan dan penurunan nilainya, besarannya itu acak, tidak sama skornya. Ada yang naiknya 3, ada yang turunnya 1, jadi terjadi adanya error random. Ini rumus koefisien reliabilitasnya. Nah, perubahan variasi yang terlalu besar ini bisa menunjukkan adanya reliabilitas yang rendah pada suatu alat ukur. Kemudian ada juga yang namanya error sistematis ketika kita melakukan 2 kali pengetesan. Apa sih itu error sistematis? Jadi terjadinya kenaikan atau penurunan nilai dari subjek itu dengan skor yang sama. Kalau di contoh ini naiknya 1 semua.
Mungkin di dalam contoh yang lain bisa mungkin turun semua, tetapi skor penurunannya sama semua. Nah, inilah yang disebut dengan error sistematis. Sehingga ini menunjukkan bahwa variasi errornya itu sebenarnya 0. Cenderung tetap. Gitu. Apakah ini sebenarnya menunjukkan adanya reliabilitasnya tinggi? Ya belum tentu. Nanti bisa kita coba cari tahu lebih lanjut. Nah, ini beberapa hal yang perlu teman-teman cermati ketika teman-teman memilih metode test retest. Ada kekurangan yang harus teman-teman pertimbangkan dan kesulitan yang perlu teman-teman pertimbangkan. Yang pertama ada terjadinya carry over effect atau efek bawaan. Efek bawaan ini misal teman-teman sudah membaca skala atau tes kesehatan mental pada minggu ini, kemudian minggu depan saya teskan lagi 2 minggu ke depan. Ada kemungkinan teman-teman masih mengingat soalnya, sehingga mungkin saja ada keinginan teman-teman untuk memperbaiki jawaban, ya, atau kondisinya berubah. Teman-teman misal hari ini sedang moodnya baik karena sudah sarapan, tapi minggu depan ternyata sudah masuk di pertengahan bulan, akhir bulan, ya kan, moodnya berubah. Nah, ada kondisi subjek yang berubah, sehingga itu terbawa, sehingga itu akan membuat perubahan skornya apakah benar karena si tesnya atau karena kondisi si subjeknya. Itu juga harus diwaspadai. Kemudian rentang waktu pembelajaran pemberian pertama dan kedua berdampak subjek masih ingat dengan jawaban. Jadi ada motivasi untuk memperbaiki, atau ya sudah karena saking capeknya diisi sama saja karena masih ingat yang minggu sebelumnya. Kemudian ada efek latihan. Karena terlalu buru-buru mungkin, jadi kayak ya sudah kita isi yang seperti kemarin saja. Wong ini itemnya sama, gitu. Kemudian ada efek rejeksi atau reaksi penolakan. Jadi mungkin saja subjek sudah tidak mau mengerjakan kembali karena sudah tahu itemnya itu sama atau isi tesnya itu sama. Ngapain sih dites lagi? Nah, ada kan teman-teman kayak kan ini sudah Bu kemarin, kenapa kita diminta lagi? Ada itu efek rejeksi, jadi teman-teman menolak. Sehingga metode tes ulang atau tes retest, estimasi reliabilitas tes retest itu cocoknya untuk aspek atau variabel psikologi yang tidak mudah berubah atau stabil. Karena kita untuk menghindari adanya dia belajar, kemudian perubahannya juga tidak akan signifikan dan sebagainya. Misal itu aspek-aspek dari kepribadian. Misal loyalitas, kemudian dominasi dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang lebih firm, kalau mau adanya perubahan itu harus membutuhkan waktu yang cukup. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, saya yang bertanya. Nah, teman-teman, saya punya sebuah kasus. Kasus saya itu ada 5 sampel, kemudian saya melakukan penilaian atau terhadap uji coba satu alat. Tes pertama, yaitu minggu pertama, skornya sekian. Kemudian di 3 minggu selanjutnya, saya melakukan tes kembali pada alat tes saya. Hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman tadi mengingat di penjelasan sebelumnya, kira-kira apa yang kalian temukan pada data tabel hasil tes berikut ini? Apa yang terjadi? Terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan, benar. Peningkatannya seperti apa? Dari yang skor pertama ke skor keduanya ya naik 2. Naik 2. Yang naik 2 apakah hanya satu sampel? Enggak, 2 semuanya 5 subjek itu naik 2 semua. Oke, kesemuanya naik 2. Jadi skornya naik semuanya dan 2 skor semua. Kira-kira hal ini menunjukkan apa? Konsisten. Oke, ada lagi yang baru saja kita bahas. Ayo, ada yang ingat? Boleh deh. Ini bukan yang tadi kayak dia pengen memperbaiki jawabannya. Mungkin adanya efek bawaan. Bisa saja. Jadi itu masuk ke error apa namanya? Kalau dilihat dari skornya. Sistematik.
Oke, teman-teman, untuk melihat pemahaman teman-teman semua, silahkan buka e-learning kalian di handphone kalian masing-masing. Kita akan melakukan quiz untuk hari ini. Oke, untuk pemahaman hari ini. Itu silahkan dibuka e-learningnya dan dikerjakan. Saya berikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan quiz.